Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, perkenalkan sebelumnya saya Dr. Fani Rizky Ananda, spesialis paru. Saya merupakan dosen dari Fakultas Kedokteran Universitas Pembangunan Veteran Nasional Jakarta. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai terapi inhalasi. Di mana terapi inhalasi ini terbagi menjadi dua. Ada yang kita lakukan pada fase akut, di mana pada saat serangan, baik itu serangan PPOK, penyakit paru obstruktif kronis, dan ataupun serangan asma. Nah, pada saat serangan, pasien akan datang dalam settingan IGD. Jadi dia akan datang dengan kondisi sesak nafas, serta nafas yang mengi ataupun nafas yang berbunyi. Nah, pada saat itu kita akan memberikan penolong. Dalam hal ini ada dua macam. Yang pertama ada MDI atau Method Dose Inhaler. Ini biasanya kita berikan jika fasilitas kesehatan kita tidak memiliki alat nebulizer atau kita ajarkan kepada pasien pada saat pasien akan pulang seperti itu. Jadi ini adalah terapi penyelamat atau sering kita sebut sebagai terapi reliever. Caranya bagaimana? Yang pertama saya akan menjelaskan cara menggunakan Method Dose Inhaler terlebih dahulu. Ada berbagai macam merek dari MDI. Seperti ini ada Berotec yang isinya adalah fenoterol yang kerjanya cepat. Kemudian ada satu jenis lagi Ventolin yang isinya adalah salbutamol. Cara penggunaannya hampir sama, yaitu yang pertama adalah pasien kita dudukkan, kemudian pasien kita MDI-nya kita kocok-kocok terlebih dahulu, kemudian kita masukkan ke dalam mulut dari pasien seperti ini. Kemudian pastikan bagian ini atau mouthpiece sudah masuk ke dalam mulut dari pasien seperti ini. Kemudian tangan dari telunjuk akan menekan kanister sehingga akan ada udara yang keluar. Lalu saat udara keluar, kita minta pasien untuk menarik nafas dan menahannya selama 5-10 detik. Oke, kita mulai ya Pak. Sebelum memulai semua prosedur, terlebih dahulu kita menjelaskan fungsi dari alat ini. Seperti pada kasus, misalnya pertama kali kita cuci tangan terlebih dahulu. Oke, kita cuci tangan dengan 6 langkah. Oke. Setelah itu, kemudian kita menjelaskan, Pak, saya Dr. Fani, saya dokter paru yang bertugas hari ini. Saat ini Bapak sedang mengalami serangan asma, jadi ada penyempitan di saluran nafasnya. Maka saya harus memberikan obat saat ini kepada Bapak. Obatnya seperti ini ya Pak. Caranya ini dikocok-kocok dulu, kemudian maaf Pak, masuk ke dalam mulutnya, kemudian tekan kanisternya, lalu tarik napas ya Pak. Oke. Saat kita pencet atau tekan, Bapak tarik nafas, kemudian tahan Pak, 5 detik. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, buang napasnya Pak. Prosedur ini dapat dilakukan 1 sampai dengan 4 kali. Jika dalam 4 kali, pasien juga tidak merasa tenang ataupun sesak nafasnya berkurang, maka pasien harus segera dilarikan ke IGD karena pasien harus mendapatkan terapi yang lebih lanjut. Oke, kemudian jika settingannya adalah IGD, jadi kita sudah punya nebulizer atau fasilitas kesehatan kita memiliki nebulizer, maka pertama kali kita harus melakukan persiapan alat dulu. Yang pertama kita akan punya satu mesin jet dari nebulizer yang sudah tersambung dengan listrik, seperti ini. Kemudian kita akan memasang selangnya, yaitu satu selang di sini, kemudian selang lain kita masukkan ke dalam masker nebulizer. Masker nebulizer ada 2, ada untuk dewasa dan ada untuk anak. Oke, kemudian kita masukkan, ada tempatnya seperti ini, dan kita dan caranya adalah di bagian ini kita bisa membukanya. Oke, kemudian kita bisa memberikan obat. Adapun ada beberapa jenis obat inhalasi yang dapat kita berikan. Seperti ini ada namanya Ventolin, isinya adalah salbutamol. Dia merupakan golongan SABA untuk relieving. Nah, bentuknya seperti ini. Ya, jadi kita bisa buka satu. Oke. Kemudian kita putar. Ini adalah satu respul dari Ventolin, bentuknya panjang. Kita bisa putar seperti ini. Oke, hingga sudah kebuka tutupnya. Baru kita tinggal masukkan ke dalam wadah penampungannya.
Seperti ini sampai habis. Oke. Kemudian kita tutup lagi. Obat dapat dikombinasikan dengan steroid inhalasi. Dalam hal ini bisa berupa fluticasone ataupun budesonide. Saat ini yang sudah beredar di pasaran adalah jenis budesonide dengan nama bisa Pulmicort, bisa Budesma, dan lain-lain. Oke, kemudian jika sudah dimasukkan dan pasien, kita harus terlebih dahulu menjelaskan kepada pasien tujuan. Setelah memperkenalkan diri, kita harus menjelaskan tujuan pemberian terapi, kemudian efek samping yang akan dirasakan pasien. Contoh, pada pasien dengan hypersensitivitas tertentu, saat pemberian steroid ataupun pemberian salbutamol seperti ini, bisa karena dia memiliki isi yaitu ada adrenergic. Meskipun dia spesifik ke beta-2 adrenergic, tapi pada beberapa kasus orang-orang sensitif bisa terangsang juga beta-1 di miokardium sehingga pasien bisa mengalami berdebar. Itu kita harus jelaskan kepada pasien. Jika pasien tetap bersedia, maka kita cuci tangan terlebih dahulu dengan prosedur 6 langkah. Kemudian kita masukkan sungkup oksigen ke dalam kepala pasien sama seperti prosedur sama seperti prosedur yang lain. Oke, kita pastikan dulu selang sudah terpasang. Kita set. Oke. Kita set sesuai dengan menutupi hidung dan wajah dari pasien. Oke. Kemudian kita tinggal menekan dari tombol power. Maka cairan yang kita lakukan, cairan yang kita masukkan akan mengalami penguapan. Yang itu kita minta pasien untuk bernapas seperti biasa. Ya Pak, oke, diisap Pak, uapnya napas seperti biasa. Prosedur ini bisa dilakukan sampai dengan 3 kali. Dan biasanya dalam 1 kali nebul seperti ini, cairan bisa habis dalam 15 sampai dengan 20 menit. Oke, jika sudah selesai, kita kembali mematikan tombol power, kemudian mengeluarkan nebulizer mask dari pasien dan tindakan sudah selesai. Jika sebelumnya kita sudah mempelajari terapi inhalasi pada kondisi darurat ataupun kondisi reliever baik di settingan rumah ataupun settingan rumah sakit, sekarang kita akan mempelajari cara menggunakan controller ataupun pengontrol dari pasien di rumah. Saat ini terdapat beberapa jenis controller yang biasa diberikan kepada pasien tergantung dari jenis obat yang diberikan dan indikasinya. Nah, untuk yang pertama ada namanya DPI atau Diskus Inhaler. Nah, Diskus ini berisi salmeterol dan fluticasone. Jadi ada long acting bronchodilator digabung dengan inhalasi dari kortikosteroid. Nah, caranya adalah ini sebelumnya saya jelaskan dulu, ini akan dipakai 2 kali sehari dengan jarak 12 jam. Biasanya diberikan pada pagi dan malam hari. Jadi jika pasien tidurnya jam 9 malam, maka ini sebaiknya diberikan jam 9 pagi dan jam 9 malam. Jadi tergantung dari pasien. Pokoknya 2 kali sehari. Oke, caranya adalah, yang pertama, ini adalah tempat dari tangan pasien. Kemudian kita buka, lalu minta pasien meletakkan bagian mouthpiece dalam mulutnya, seperti ini. Kemudian kita lihat, ini masih tertutup, ini sih dalam kondisi tertutup. Ada bagian yang warna ungu ketutup. Maka kita harus menarik tuasnya sehingga yang warna ungu tadi sudah berubah menjadi putih. Maka pada saat ini pasien bisa memasukkannya ke dalam mulut lalu menghisapnya. Hanya 1 kali hisap. Kemudian jika sudah, maka bisa ditutup kembali. Lalu pasien kita minta untuk kumur-kumur dengan air biasa ataupun air matang, kemudian mengeluarkan kumur-kumurnya. Seperti itu, ini dipakai 2 kali sehari dan harus kumur-kumur. Kemudian yang kedua adalah jenis turbuhaler. Adapun isinya adalah budesonide dan formoterol. Kandungannya sebenarnya hampir sama dengan yang seretide ataupun yang salmeterol fluticasone jenis DPI ini ataupun jenis Diskus. Namun ini biasanya saat ini di Indonesia sediaannya lebih rendah dosisnya. Jadi sama-sama long acting bronchodilator yang dikombinasikan dengan steroid inhalasi. Caranya adalah dibuka. Jadi ya dibuka saja.
Oke, kemudian di sini ada beberapa device ya, di mana di sini terlihat ada sebenarnya nomornya. Jadi berapa lagi yang masih ada, dosis obat yang masih ada. Misalnya seperti ini sudah kosong karena memang ini hanya sampel. Oke, jika sudah, maka minta pasien memasukkan mouthpiece ke dalam mulutnya, kemudian diputar ke kanan dan diputar ke kiri. Oke, sampai bunyi klik, kemudian dihisap. Hanya 1 kali hisap ataupun 2 kali, tergantung dari instruksi dari dokter. Sama seperti pemberian DPI, setelah kita lakukan turbohaler, pasien bisa kumur-kumur kembali dengan air matang ataupun air biasa. Kemudian dipakai juga 2 kali sehari, pagi dan malam dengan jarak 12 jam. Seperti itu. Jika yang kedua ini bekerja secara 12 jam dan ada mengandung steroid inhalasi, maka 2 device berikutnya biasa kita berikan pada PPOK yang non-eosinofilik. Jadi dia tidak membutuhkan steroid inhalasi atau pada pasien-pasien dengan kontraindikasi dari steroid inhalasi. Yang pertama adalah jenis inhalation spray seperti ini dengan nama Spiriva. Di sini isinya adalah tiotropium bromida. Caranya adalah pasien diminta untuk pertama mendekatkan mouthpiece di dekat mulut dari pasien, kemudian diputar ke kanan, kemudian diputar lagi sekali lagi ke kanan sehingga udara akan keluar seperti tadi. Pada saat udara keluar, pasien diminta untuk mendekatkan mulutnya di dekat mouthpiece lalu menghirupnya. Oke, bisa kita ulang. Oke. Seperti itu. Jika sudah, pada seperti ini tinggal kita tutup saja dan tidak perlu untuk berkumur-kumur. Oke, kemudian yang terakhir ada namanya on-breath. Ini adalah jenis Breezhaler. Jika ini inhalation spray, ini turbohaler, ini diskus, dan ini adalah MDI, maka ini adalah jenis Breezhaler. Isinya adalah indakaterol, sama seperti tiotropium bromida, kerjanya adalah 24 jam. Kemudian caranya adalah dibuka. Jadi seperti ini tinggal ditarik saja. Kemudian ada tempat yang kosong, tempat kapsul. Nanti kita bisa memasukkan kapsul, yang kapsulnya nanti adalah berwarna, ada serbuk-serbuknya. Tinggal dimasukkan kapsulnya, kemudian ditutup. Lalu mouthpiece yang ini dimasukkan ke dalam mulut dari pasien. Lalu pasien tinggal diminta untuk menghirup. Seperti itu, dalam 1 hirupan. Jika masih belum yakin, maka ini boleh dibuka lagi, dilihat lagi kapsulnya, serbuk-serbuknya masih ada atau tidak. Jika sudah tidak ada lagi, maka tindakan selesai. Sama seperti tiotropium bromida, Breezhaler diberikan 1 kali sehari, boleh malam ataupun boleh pagi, tergantung dari kebutuhan pasien dan biasanya kapan pasien lebih sering mengalami eksaserbasi, karena ada yang lebih sering pada saat pagi, pada saat bekerja, ataupun pada saat malam hari. Jadi demikianlah terapi inhalasi pada pasien. Terima kasih.